Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Sadat. Saya di sini menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yakni eh, perbedaan antara asam dan basa. Pertama, pengertian senyawa asam dan senyawa basa. Senyawa asam adalah suatu senyawa yang memiliki tingkat keasaman atau yang biasa disebut pH. pH adalah singkatan dari power of hydrogen yang merupakan berat dan aman untuk mengukur tingkat keasaman suatu lautan. Senyawa asam mengandung ion H+, dan adanya ion H+ ini yang membuat ammon rasanya asam. Contoh adanya kandungan senyawa asam dapat kita temukan dari makanan atau benda yang mengandung asam seperti jeruk, lemon, cairan asam dari lambung manusia maupun hewan, serta ada larutan cuka dan sebagainya. Yang kedua, senyawa basa. Senyawa basa adalah senyawa yang memiliki tingkat keasaman di atas 7. Senyawa basa mengandung ion OH- dan adanya ion OH- inilah yang menyebabkan sabun menjadi rasanya pahit. Contoh adanya kandungan senyawa basa dapat kita temukan dari beberapa makanan atau benda yang mengandung basa, seperti sabun mandi, deterjen, pasta gigi, kemudian pemutih, dan sebagainya. Kemudian ada sifat-sifat senyawa asam dan basa. Untuk sifat senyawa asam sendiri, yang pertama rasanya masam, kemudian dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah, pH-nya di bawah 7. Biasanya asam mineral bersifat korosif karena dapat mengiritasi dan merusak jaringan kulit. Sifat korosif juga bisa melubangi benda yang terbuat dari kayu atau kertas jika konsentrasinya berat. Kemudian untuk sifat senyawa basa sendiri, yang pertama rasanya pahit dan terasa licin di kulit. Kemudian mengubah warna lakmus merah menjadi biru dan pH-nya di atas 7, dapat menetralkan sifat asam, bersifat kaustik atau dapat terbakar, berkarat, hancur, dan rusak akibat peristiwa kimia. Dapat mengubah warna dan perbedaan dari senyawa asam dan senyawa basa. Jika dirangkum dari pengertian dan sifatnya, senyawa asam dan basa dapat dibedakan berdasarkan kadar pH-nya. Bisa dibedakan dari sifatnya dan indikator. Pada kadar pH larutan asam di atas 7, sedangkan larutan basa di bawah 7. Jika tepat berada pada pH 7, maka larutan tersebut bersifat netral. Senyawa asam juga bersifat korosif atau merusak, sedangkan senyawa basa bersifat kaustik atau dapat dirusak. Jika diukur dengan indikator keterak lakmus, larutan asam mengubah biru menjadi merah, sedangkan larutan basa mengubah indikator lakmus merah menjadi biru. Artinya basa dapat menetralkan sifat asam. Kemudian untuk berikutnya ini tentang garam. Ciri-ciri garam: apabila larutan asam dengan larutan basa direaksikan, maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan ion OH- dari basa.
membentuk air. Reaksi antara asam dan basa ini disebut reaksi penetralan atau netralisasi. Jumlah zat asam sama dengan jumlah zat basa disebut demikian karena selain air dihasilkan pula suatu zat yang bersifat netral, itu garam. Jika jumlah asam dan jumlah basanya mempunyai perbandingan yang sama, reaksi ini juga dikenal dengan reaksi penggaraman karena menghasilkan garam. Garam terdapat dalam bentuk garam netral, garam basa, dan ada juga garam asam. Umumnya garam mudah larut dalam air, merupakan padatan pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Garam juga merupakan elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kemudian sifat-sifat garam. Garam dapat dibuat dengan mereaksikan suatu logam dengan asam kuat yang encer atau mereaksikan antara asam dengan basa. Reaksi asam dengan basa disebut reaksi netralisasi. Contoh reaksi netralisasi adalah asam klorida direaksikan dengan natrium hidroksida menjadi natrium klorida dan air. Kemudian asam sulfat direaksikan dengan kalium klorida menjadikan kalsium sulfat air. Kemudian ada juga asam nitrat direaksikan dengan litium hidroksida menjadi litium nitrat dan air. Dan yang terakhir asam klorida direaksikan dengan kalsium hidroksida yang menghasilkan kalsium klorida dan air. Reaksi netralisasi menghasilkan senyawa yang disebut garam. Garam dapur atau yang biasa kita kenal NaCl. Terbentuk dari reaksi antara natrium hidroksida dengan asam klorida. Contoh garam yang ada pada kehidupan kita sehari-hari yaitu diantaranya natrium klorida disebut garam dapur, magnesium sulfat yang disebut garam Inggris sebagai obat pencuci perut. Kemudian ada kalsium karbonat merupakan senyawa dalam batu kapur, marmer atau batu pualam. Kemudian ada natrium karbonat yang disebut soda pencuci. Kemudian ada juga aluminium sulfat untuk penjernihan air dan natrium stearat sebagai bahan sabun mandi. Kemudian kita akan membahas larutan buffer atau larutan penyangga. Pada sistem biologi dan kimia ada yang sensitif terhadap pH, khususnya pada bidang biologi. Contoh adalah pH darah. pH-nya yaitu 7,35 sampai 7,42. Jika pH-nya berubah secara drastis, maka akan mengalami kematian. Sistem larutan buffer sangat berperan dalam tubuh makhluk hidup. Oleh karena itu, darah yang berperan dalam metabolisme harus merupakan suatu larutan buffer yang dapat mempertahankan pH-nya. Sehingga pH darah tetap stabil dengan adanya zat asam atau basa yang terlibat dalam metabolisme. Lain halnya dengan larutan bukan buffer yang tidak dapat mempertahankan pH-nya. Kerusakan organ tubuh atau bahkan kematian dapat terjadi jika darah bukan merupakan larutan buffer. Di dalam tubuh atau lingkungan sekitar terdapat banyak sistem larutan. Untuk menganalisis suatu larutan merupakan larutan buffer atau tidak dapat diketahui dengan mengukur perubahan pH pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran. Selain dengan pengukuran pH, larutan buffer juga dapat diketahui dengan cara menghitungnya melalui rumus yang diturunkan berdasarkan prinsip kesetimbangan. Suatu reaksi kesetimbangan berlangsung dalam dua arah dan berlawanan. Dan selama reaksi berlangsung,
Pembentukan zat-zat ruas kanan selalu disertai oleh pembentukan kembali zat-zat ruas kiri, karena reaksi kesetimbangan dapat melibatkan molekul-molekul atau ion-ion, maka pada sistem buffer juga berlaku prinsip kesetimbangan. Contoh yang kedua yaitu air dengan pH dari 5. Jadi di dalam ikan juga memiliki pH tertentu agar tetap hidup. Buffer dapat mempertahankan pH secara drastis, yaitu adanya penambahan asam dan basa. Juga konjugatnya adalah garam. Asam lemah ditambah asam konjugatnya, begitu juga jika basa lemah ditambahkan basa konjugatnya. Jadi, karena buffer ini tersusun dari asam dan basa, maka asam dan basa yang ada di dalamnya akan bereaksi dengan sejumlah asam atau basa yang ditambahkan, di mana asam bereaksi dengan OH- dan basa bereaksi dengan H+. Buffer terdiri campuran asam dan basa, misalnya asam lemah dengan basa konjugatnya. Nah, kedua ini tidak boleh saling bereaksi satu sama lain dan tidak boleh saling menetralkan. Di dalam larutan buffer terdapat dua jenis. Yang pertama, buffer yang bersifat asam berarti pH-nya di bawah 7. Contohnya CH3COOH plus H2O. Dengan komposisinya yaitu asam asetat dan ion asetat. Yang kedua, buffer yang bersifat basa berarti pH-nya di atas 7. Contohnya NH3 plus H2O. Dengan komposisi NH3 dan NH4 dari NH4Cl. Contoh dari beberapa larutan buffer yaitu yang pertama asam asetat dan natrium asetat. Yang kedua ada asam fosfat dan kalium fosfat. Yang ketiga ada asam oksalat dan dinatrium oksalat. Yang keempat ada asam karbonat dan natrium karbonat. Yang terakhir ada amonia dan amonium klorida. Kemudian, bagaimana cara kerja larutan buffer? Jadi, larutan penyangga asam lemah atau larutan buffer asam lemah mengandung asam lemah CH3COOH dan massa konjugasi CH3COO-. Jika ditambah NaOH akan dinetralisir oleh asam lemah CH3COOH, sehingga pH tidak boleh berubah. Reaksi penetralan ion OH- oleh CH3COOH mengikuti persamaan reaksi berikut. CH3COOH plus OH- menjadi CH3COO plus H2O. Jika asam larutan penyangga akan mempertahankan pH pada kisarannya jika ditambah sedikit. Jika asam kuat HCl ditambahkan pada larutan penyangga tersebut, maka ion H+ hasil ionisasi HCl akan dinetralisir oleh basa konjugasi CH3COO-, sehingga pH tidak berubah sesuai reaksi kimia tersebut. Larutan penyangga akan mempertahankan pH pada kisarannya jika ditambahkan sedikit larutan asam, sedikit larutan basa, dan pengenceran. Jika asam kuat, contohnya asam klorida, ditambahkan terlalu banyak, maka basa konjugasi CH3COO akan habis bereaksi. Begitu juga jika basa kuat, misalnya NaOH, ditambahkan terlalu banyak, maka asam CH3COOH akan habis bereaksi. Sebagai akibatnya, larutan penyangga tidak dapat mempertahankan pH-nya. Jadi, larutan penyangga mempunyai keterbatasan dalam menetralisir asam atau basa yang ditambahkan.
Kemudian sifat-sifat dari larutan buffer sendiri, ini yang pertama, pH larutan buffer tidak berubah pada penambahan sedikit asam kuat atau sedikit basa kuat. Yang kedua, pH larutan buffer tidak berubah jika larutan digencerkan. Yang ketiga, pH larutan buffer dapat berubah dengan penambahan asam kuat atau basa kuat yang relatif banyak. Apabila asam kuat atau basa kuat yang ditambahkan menghabiskan komponen larutan buffer, maka pH larutan akan berubah drastis. Yang terakhir, yakni daya penyangga suatu larutan buffer tergantung pada konsentrasi atau jumlah mol komponennya, yaitu jumlah mol asam lemah dan basa konjugasinya atau jumlah mol basa lemah dan asam konjugasinya. Selanjutnya, adapun manfaat-manfaat dari larutan buffer pada tubuh manusia dan bidang industri. Kebanyakan reaksi-reaksi biokimia dalam suatu tubuh makhluk hidup hanya dapat berlangsung pada pH tertentu. Oleh karena itu, cairan tubuh harus merupakan larutan penyangga agar pH senantiasa konstan ketika metabolisme berlangsung. Kebanyakan cairan tubuh memiliki rentang nilai pH tertentu. Sebagai contoh, darah tubuh memiliki nilai pH 7,35 sampai dengan 7,45. Asam lambung memiliki pH 1 sampai 2 dan nilai pH kelenjar pankreas antara 7 sampai 8. Kemudian yang pertama yakni larutan penyangga obat-obatan pada bidang industri farmasi. Dalam industri farmasi atau obat-obatan, banyak zat aktif yang harus berada dalam keadaan pH stabil. Perubahan pH akan menyebabkan khasiat zat aktif tersebut berkurang atau hilang sama sekali. Contohnya, obat penghilang rasa nyeri seperti aspirin mengandung asam asetilsalisilat sebagai penyangga. Beberapa merek aspirin juga ditambahkan zat untuk menetralisir kelebihan asam di perut seperti penyangga magnesium oksida. Contoh lainnya yakni pada obat suntik atau obat tetes mata. pH-nya harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh. Obat tetes mata harus memiliki pH yang sama dengan pH air mata yang tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Begitu pula obat suntik harus disesuaikan dengan pH darah. Kemudian larutan penyangga yang berada dalam darah. Organ yang paling berperan untuk menjaga pH darah adalah organ paru-paru dan ginjal. Larutan penyangga hemoglobin dalam darah, oksigen merupakan zat utama yang dibutuhkan oleh sel tubuh yang diperoleh melalui proses pernafasan. Di dalam darah, oksigen diikat oleh hemoglobin dan O2 sangat sensitif terhadap pH-nya. Dan yang terakhir, larutan penyangga dalam bidang industri. Dalam industri, larutan penyangga digunakan untuk penanganan limbah. Larutan penyangga ditambahkan pada limbah untuk mempertahankan pH antara 5 sampai 7,5. Larutan penyangga pada pH 5 sampai 7,5 digunakan untuk memisahkan materi organik pada limbah sehingga layak dibuang ke perairan. Reaksi-reaksi kimia di laboratorium dan di bidang industri juga banyak menggunakan larutan penyangga. Reaksi kimia tertentu ada yang harus berlangsung pada suasana asam atau suasana basah. Buah-buahan dalam kaleng perlu dibubuhi asam sitrat dan natrium sitrat.
untuk menjaga pH agar buah tidak mudah dirusak oleh bakteri. Kemudian video materi yang ketiga yaitu tentang kesetimbangan larutan. Kesetimbangan kelarutan adalah sejenis kesetimbangan dinamis yang ada bila senyawa kimia dalam keadaan padat berada dalam kesetimbangan kimia dengan larutannya. Kesetimbangan tersebut adalah contoh kesetimbangan dinamis, di mana beberapa molekul individu bermigrasi antara fase padat dan larutan, sehingga larutannya dikatakan jenuh. Sehingga laju pelarutan dan pengendapan seimbang satu sama lain. Ketika kesetimbangan tercapai, larutannya dikatakan jenuh. Konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh dikenal sebagai kelarutan. Padatan dapat larut tanpa perubahan, disertai disosiasi atau disertai reaksi kimia dengan konstituen seperti asam atau basa. Setiap jenis kesetimbangan dicirikan oleh konstanta kesetimbangan yang bergantung pada suhu. Larutan yang mengandung konsentrasi zat terlarut lebih tinggi daripada kelarutannya dikatakan superjenuh. Larutan superjenuh dapat diinduksi untuk mencapai kesetimbangan dengan penambahan benih yang mungkin merupakan kristal mungil dari zat terlarut atau partikel kecil yang menginisiasi pengendapan. Adapun di dalam kesetimbangan kelarutan ada 3 tipe utama. Yang pertama, pelarutan sederhana, disolusi. Yang kedua, disolusi disertai disosiasi. Ini adalah ciri khas dari larutan garam. Konstanta kesetimbangan dalam kasus ini dikenal sebagai produk kelarutan. Yang ketiga, yakni pelarutan disertai reaksi. Ini adalah karakteristik pelarutan asam lemah atau basa lemah dalam media berair dengan berbagai pH. Dalam setiap kasus, konstanta kesetimbangan dapat ditentukan sebagai koefisien aktivitas. Konstanta kesetimbangan ini nirdimensi karena aktivitas adalah kuantitas tanpa dimensi. Namun penggunaan aktivitas sangat merepotkan sehingga konstanta kesetimbangan biasanya dibagi dengan koefisien dan koefisien aktivitas. Selanjutnya ini tentang aturan kelarutan. Aturan kelarutan merupakan kumpulan generalisasi kelarutan yang didasarkan pada eksperimen ketika larutan garam dicampur satu sama lain. Ion-ion kemungkinan dapat larut kelarutan adalah hasil dari interaksi antara molekul air yang bersifat polar dengan ion dan membentuk kristal. Gaya yang mengaruhi kelarutan yaitu yang pertama, gaya tarik-menarik antara molekul H2O dengan ion padatan. Gaya ini cenderung membawa ion ke dalam larutan. Jika gaya relatif besar, maka senyawa akan lebih larut dalam air. Yang kedua, gaya tarik-menarik antara ion yang berlawanan muatannya. Gaya ini menyebabkan ion tetap dalam keadaan padat. Ketika gaya ini besar, maka kelarutan akan sangat kecil. Kemudian, di dalam kesetimbangan larutan ada beberapa efek. Yang pertama, yakni efek fase. Kesetimbangan didefinisikan untuk fase kristal tertentu. Oleh karena itu, produk kelarutan diharapkan berbeda tergantung pada fase padatannya. Misalnya, aragonoid dan kalsium akan memiliki produk kelarutan yang berbeda meski keduanya memiliki identitas kimia yang sama,
itu kalsium karbonat. Dalam kondisi tertentu, satu fase akan lebih stabil secara termodinamika daripada yang lainnya. Oleh karena itu, fase ini akan terbentuk saat kesetimbangan termodinamika terbentuk. Namun, faktor kinetik mungkin mendukung pembentukan endapan yang tidak menguntungkan, yang kemudian dikatakan berada dalam keadaan metastabil. Yang kemudian ada efek garam. Efek garam mengacu pada fakta bahwa adanya garam yang tidak memiliki ion yang sama dengan zat larut, memiliki efek pada kekuatan ion larutan karenanya berpengaruh pula pada koefisien aktivitas, sehingga konstanta kesetimbangan dinyatakan sebagai hasil pengukuran konsentrasi berubah. Kemudian ada efek suhu. Kelarutan peka terhadap perubahan suhu. Misalnya, gula lebih mudah larut dalam air panas dibanding air dingin. Kenapa? Karena hal ini terjadi konstanta kelarutan. Seperti jenis konstanta kesetimbangan lainnya adalah fungsi suhu. Sesuai dengan prinsip Le Chatelier, bila proses pelarutannya bersifat endotermik, atau menyerap kalor, kelarutan meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Efek ini adalah dasar untuk proses rekristalisasi yang dapat digunakan untuk memurnikan senyawa kimia. Bila pelarutan bersifat eksotermik atau melepas kalor, kelarutan menurun seiring dengan kenaikan suhu. Natrium sulfat menunjukkan kelarutan yang meningkat pada suhu di bawah sekitar 32,4 derajat Celcius. Namun terjadi penurunan kelarutan pada suhu yang lebih tinggi. Hal ini karena fase padatannya adalah dekahidrat. Di bawah suhu transisi, namun hidrat berbeda di atas suhu tersebut. Kemudian ada efek ukuran partikel. Konstanta kelarutan termodinamika didefinisikan untuk kristal tunggal besar. Kelarutan akan meningkat dengan menurunkan ukuran partikel atau tetesan terlarut karena adanya tambahan energi permukaan. Efek ini umumnya kecil kecuali partikel menjadi sangat kecil. Biasanya lebih kecil dari 1 nanometer. Kemudian ada efek ion sejenis. Efek ion sejenis adalah efek penurunan kelarutan suatu garam akibat hadirnya suatu garam yang memiliki ion sejenis. Kemudian yang terakhir, yakni efek tekanan. Untuk fase terkondensasi, kelarutan bergantung tekanan, merupakan biasanya lemah dan pada prakteknya dapat diabaikan dengan mengasumsikan larutan ideal. Larutan yang bergantung tekanan kadang-kadang memiliki signifikan praktis. Dan lanjut ke video keempat tentang kesetimbangan asam basa dan kesetimbangan larutan. Definisi ion kompleks adalah ion sederhana yang terdiri dari ion sederhana dari satu atau beberapa atom terikat seperti Na+ atau CH3COO-. Ion kompleks terdiri dari satu ion logam besar yang terikat secara kovalen dengan dua atau lebih anion atau molekul yang biasa disebut ligan. Pembentukan senyawa ion kompleks terjadi dari reaksi antara ion logam dengan ligan. Ion logam menerima sejumlah pasangan elektron bebas dari ligan. Jumlah pasangan elektron bebas atau atom pemberi yang dapat diterima ion logam disebut bilangan koordinasi.
Ligan yang mengandung satu atom pemberi disebut ligan monodentat. Yang mengandung dua atau lebih atom pemberi disebut ligan polidentat. Beberapa contoh ligan ionik adalah ion hidroksida, klorida, dan sianida. Beberapa ligan molekuler adalah air, karbon, monoksida, dan amonia. Contoh senyawa ion kompleks yaitu CrNH3. Pada pembahasan ini, kita akan membahas ion kompleks lebih jauh. Selanjutnya yakni tentang kemudian pembentukan ion kompleks. Pembentukan senyawa kompleks dapat terjadi melalui dua hal, yaitu tanpa melibatkan proses eksitasi elektron, seringkali menghasilkan senyawa kompleks paramagnetik, kecuali bila orbital berisi elektron penuh. Yang kedua, dengan melibatkan proses eksitasi elektron yang menghasilkan senyawa kompleks paramagnetik dan diamagnetik, tergantung jenis promosi. Itu yang pertama, pemasangan elektron dalam satu orbital, kemudian transfer elektron ke orbital yang lebih tinggi, kemudian transfer elektron ke orbital yang lebih tinggi, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan elektron dalam orbital tersebut. Suatu ion kompleks akan terbentuk antara suatu kation atau logam dengan beberapa molekul netral atau ion donor elektron. Kation atau logam berfungsi sebagai ion pusat, sedangkan molekul netral atau ion donor elektron berfungsi sebagai gugus pengeliling atau sering disebut ligan. Ikatan kovalen koordinasi dalam senyawa kompleks ini terjadi karena donasi pasangan elektron dari ligan ke dalam orbital yang kosong ion pusat. Pada umumnya, ion pusat memiliki orbital-orbital D yang masih belum terisi penuh elektron, sehingga dapat berfungsi sebagai akseptor pasangan elektron tersebut. Pada umumnya, ion pusat memiliki orbital-orbital D yang terisi penuh elektron sehingga dapat berfungsi sebagai akseptor pasangan elektron tersebut. Ciri ini menyebabkan beberapa sifat khas meliputi warna yang unik, pembentukan senyawa paramagnetik, kemudian aktivitas katalitik, dan terutama memiliki kecenderungan besar untuk membentuk senyawa kompleks. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas ion kompleks. Yang pertama, pengaruh ion pusat berupa besar dan muatan dari ion. Faktor CFSI, faktor distribusi muatan dan pengaruh ligan berupa besar dan muatan dari ion. Sifat basa, faktor pembentukan helat, kemudian faktor besarnya lingkaran, dan faktor ruang. Jadi, semua ion kompleks yang terbentuk ini mengikuti aturan asam basa dari Lewis, di mana ion kompleks terdiri dari ion logam dan ligan. Ion logam ini berperan sebagai asam Lewis, di mana definisi dari asam Lewis adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron. Begitupun juga dengan ligan yang berperan sebagai basa Lewis, di mana basa Lewis di sini adalah suatu senyawa yang mampu mendonorkan pasangan elektron.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.